To here it's time to travel to the stadium. Can you see I'm a little bit nervous? Yeah, I'm a little bit nervous for the first game, and now it's en route towards the stadium. We got a police escort. That's very nice because it can be very busy in the streets. Also, Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai mungkin ya ini menurut saya itu penting untuk kita bahas karena di sini bagaimana amarah dari pemain keturunan, bagaimana emosinya pemain keturunan itu ternyata berdampak besar bagi perkembangan timnas Indonesia. Ya mungkin di sini berbeda ya, kita tidak menyampaikan mengenai kabar berita terbaru dari timnas, tetapi menjadi pengalaman yang berharga bagi para pemain lokal agar bisa memetik pelajaran dari pemain keturunan. Ya, di sini saya akan membahas ya mengenai Sandy Walsh yang memang emosi ketika melihat tingkah dari para pemain lokal karena memang ada beberapa kesenjangan ya dan juga beberapa kesalahan di luar lapangan yang memang itu tidak baik untuk pemain profesional. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sebenarnya ini ya bermula ya dari kisah ketika Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Dua laga menurut Sandy Walsh itu sangat penting untuk menilai bagaimana kedisiplinan pemain timnas Indonesia. Pertama, faktor kedisiplinan sebenarnya sudah dibahas juga oleh Coach Sintayong bahwa Coach Shin ini tidak suka dengan pemain-pemain yang memang dia dalam segi berangkat, kemudian pelatihan, kemudian semuanya ketika di luar lapangan itu tidak disiplin, dan ternyata Sandy Walsh pun juga mengeluh. Nah, di sini Sandy Walsh pun mengatakan seperti ini, ketika dia di ruang makan bersama para pemain timnas yang lain, dia pun sedikit kecewa karena kadang ketika sarapan bersamanya ya bersama pemain lokal, dia melihat ya piring yang mereka bawa, saya melihat beberapa pemain membawa coklat banyak sekali. Nah, ini diucapkan Sandy Walsh ya ketika diwawancarai di salah satu channel Sport 77, dan dia pun ya Sandy Walsh bilang bahwa kalian harus berhenti, itu tidak baik, sekali boleh tapi jangan terlalu sering. Nah, kemudian di sini saya melihat bahwa mereka mau belajar mendengarkan apa yang dia katakan. Kemudian untuk kedisiplinan tidak terlalu buruk, namun banyak yang harus diubah. Saya rasa pelatih timnas saat ini bekerja dengan baik untuk membenahi ini. Itu teman-teman yang saya katakan, kenapa kita itu banyak pemain keturunan bagus, kemudian banyak pemain grade A yang bagus. Tujuannya untuk ini, bukan hanya untuk di dalam lapangan saja, tetapi ketika di luar lapangan pemain-pemain keturunan ini mampu memberikan suntikan berharga, mampu memberikan motivasi. Karena kalau kita berbicara mengenai kedisiplinan, itu kalau kita melihat Sandy Walsh ya, ketika dia bergabung bersama timnas, ketika dia awal sekali disumpah WNI kemudian resmi bergabung bersama timnas, dia adalah pemain yang sangat pandai bagaimana mengatur waktu. Bahkan dari Belgia ya, kemudian ke Indonesia, ketika TC pun pasti dia yang paling pertama datang. Itu artinya dia memang menjadi contoh ya, seperti Jordi Amat pun juga sama. Dia pun mengatakan bahwa panutan dia di timnas Indonesia itu Jordi Amat karena pengalamannya lebih banyak daripada Sandy. Tetapi kedua pemain ini mampu untuk menularkan kepada pemain-pemain lokal, dan yang sangat nilai plus menurut saya, pemain lokal mau untuk mendengarkan. Itu poin plusnya. Karena ketika berbicara mengenai sepak bola, tentu itu adalah kerja sama tim. Nah, kerja sama tim itu bisa dibangun dari bagaimana chemistry antara di pertandingan, di dalam lapangan, dan juga di luar lapangan itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi modal yang bagus ya. Artinya amarah Sandy ketika makan bersama dengan para pemain timnas itu bisa didengarkan, kemudian bisa diterapkan. Semoga ya, semoga saja ketika nanti kita bertemu dengan Irak, kemudian bertemu dengan Vietnam, bertemu dengan Filipina, itu semuanya bisa terbangun chemistry-nya, kemudian pola makan, kesehatan, dan juga lain sebagainya itu bisa terbentuk, dan juga bisa lebih chemistry-nya dapat lagi. Karena kalau kita berbicara mengenai Irak ya, ini sebulan lagi ya kita akan berangkat ke Irak. Artinya pemain ini dari segi pola makan, kewaspadaan ya, dari segi bermain agar tidak cedera, ini juga harus dijaga. Saya yakin sekali sekarang untuk Sandy Walsh, kemudian Jordi, Shane Patinama, kemudian ada Elkan Bagot, kemudian Ivar Jenner ya, kemudian Rafael Struijk ya, itu dipastikan bisa tampil nantinya. Tetapi masih was-was sosok Ivar Jenner ya, karena hingga saat ini dia juga belum tampil bersama FC Utrecht.
Ya semoga saja di bulan depan dia sudah sembuh dan bisa membela timnas Indonesia. Itu poin yang sangat bagus ya. Tak terlepas dari semua itu, ya kita sangat beruntung memiliki pemain-pemain keturunan yang sangat bagus. Kita beruntung memiliki Sandy Walsh, kemudian Jordi yang selalu mengingatkan para pemain-pemain lokal. Dan semoga saja pemain-pemain lokal Indonesia itu masih banyak ya, dan ingin untuk segera berkarir di luar negeri agar dari segi kedisiplinan, pola makan dan sebagainya itu juga sudah terbentuk. Jangan sampai di sini saya melihat ya kabar dari timnas futsal. Di sini mungkin saya melenceng sedikit ya pembahasan. Ada salah satu pemain timnas futsal kita ya, yakni Evan Soumilena. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan pemain ini. 1 bulan di Eropa, kemudian dia saat ini ya kemarin diumumkan oleh klubnya dia harus putus kontrak dan harus kembali ke Indonesia. Ya tentu menurut saya ini merugikan juga. Karena apa? Pemain lokal ini juga seharusnya memiliki komitmen. Jika memang dikontrak oleh klub luar negeri, juga harus komitmen dengan apa yang menjadi kontrak. Kan tidak mungkin klub luar negeri itu kontraknya cuma 1 bulan. Itu jelas tidak mungkin. Tetapi jika memang ada urusan-urusan lain di timnas di Indonesia, ya menurut saya kemarin sebelum kontrak jangan diterima. Karena yang dirugikan adalah bagaimana nama Indonesia. Nama Indonesia ketika ada pemain yang apalagi di Liga Portugal ya, bermain di liga top ya, top nomor 2 ya, top nomor 2 futsal di Liga Eropa adalah Liga Portugal, dan pemain Indonesia ternyata pulang dalam waktu 1 bulan saja. Ya menurut saya ini akan berdampak bagi pemain-pemain Indonesia yang lain. Ya semoga saja ini tidak terjadi di sepak bola ini teman-teman ya, sepak bola besar ini. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan Sintayong ini sudah benar, kemudian pemain lokal juga sudah bagus. Semoga saja ya ini akan menjadi bagian penting nantinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kedisiplinan dari Sandy Walsh yang mengarahkan pada para pemain lokal, kemudian motivasi dari pemain keturunan? Apakah kalian yakin nanti chemistry ya ketika menghadapi Irak, kemudian Vietnam dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia akan mampu untuk memenangkan setiap laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oh no, I almost forgot my shin pads. Very important. You can see my family and after seeing Khartoum, here it's time to travel to the stadium. Can you see I'm a little bit nervous? Yeah, I'm a little bit nervous for the first game, and now it's en route towards the stadium. We get a police escort. That's very nice because it can be very busy in the streets, also in Surabaya.